Gak apa-apa, Pak. Cuman dari pagi Mama gak enak badan. Ma, gak apa-apa kan, Ma? Apa jangan-jangan Mama hamil? Itu yang membuat saya takut sebenarnya. Badan saya aja saya ngerasa untuk diri saya nggak siap, apalagi buat jadi rumah tumbuh orang lain gitu. Kok bibir bayinya nggak bagus ya? Ini kemungkinan besar ada cleft, Bu, atau bibir sumbing. Kalau perasaan sendiri pasti hancur ya. Anak yang pertama kita nanti nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Di situ saya udah nggak mikir apa-apa, saya pikir kalau orang mengandung kan nggak boleh sedih ya. Ya Tuhan, kenapa kita selalu dikasih cobaan, Pak? Jadi pada saat itu saya mau ambil tripod di kamar. Posisi ngambilnya itu tidak tepat. Pada saat saya ambil, seperti ada bunyi tek di bagian tulang belakang dan itu mengakibatkan syaraf kejepit di bagian pinggang. Sampai-sampai pada saat saya mau bangun kembali itu nggak bisa. Aduh. Sangat sakit sekali gitu ya. Ma, tolong, Ma. Mama, tolong, Ma. Kamu kenapa, Nak? Ma, tadi pas aku ngambil tripod, tiba-tiba pinggang aku sakit, Ma. Seleo apa? Nggak tahu. Sini Papa bantu. Wow, sakit. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Nak. Saya kira itu adalah sakit pinggang biasa. Sampai akhirnya saya minum obat yang biasa saya beli di warung kalau misalkan lagi pegal-pegal gitu. Itu saya minum 1 butir aja, udah langsung manjur dulu gitu. Hari itu saya minum 8 butir 1 hari, tapi nggak kunjung membaik juga. Pada saat mau gerak itu rasanya nyeri, sakit, panas, perih, semua jadi satu di bagian tulang belakang. Kayak mau geser atau mau tidur untuk ngadep kanan dan kiri aja itu sangat sulit buat saya. Sampai kalau mandi pun saya mesti minta bantuan dari mama saya untuk mandiin. Kayak ke toilet, untuk berjalan, itu saya jalan bener-bener kayak robot. Saya agak sulit percaya ini saraf terjepit. Biasanya awalnya dokter nggak percaya kalau ini saraf kejepit karena dia bilang ini masih terlalu muda. Kalau orang saraf kejepit itu biasa udah usia sekitar 40-50 tahun ke atas. Dia bilang ini hanya mungkin tegang otot doang apa segala macem. menunjukkan kalau ini HNP atau mereka vonisnya HNP gitu loh. Saraf kejepit gitu pada bagian belakang, tulang belakang. Karena saya sudah terlalu depresi dengan sakit ini, mungkin pada saat sakit kayak 1-2 bulan kita masih bisa tahan. Tapi ini udah hampir beberapa bulan dan cukup lama. Akhirnya saya ditawari untuk pengobatan alternatif. Coba ke pijat syaraf aja nih. Ada, dia langsung manjur gitu. Saya tergiur instan. Aduh, sakit. Akhirnya saya mencoba ke pengobatan alternatif pijat syaraf, bisa dibilang kayak orang pintar, atau kayak suhu, atau kayak Shaolin untuk dipijat kretek. Tapi hasilnya saya malah tambah sakit, malah tambah lemes. Saat itu saya sudah berpacaran dengan suami saya sekarang, dan sempat ada niat untuk mengurungkan pernikahan. Aku mau membatalkan pernikahan kita. Kenapa sayang? Kamu nggak bisa lihat kondisi aku sekarang. Buat jalan aja aku susah. Apalagi jadi istri yang baik buat kamu. Sayang, dengar ya. Semenjak sama kamu tuh aku makin bertumbuh. Makanya dalam kondisi apapun aku akan selalu bersama kamu sayang. Dan aku yakin kok Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu. Tapi aku capek, sakit terus. Aku udah gak kuat. Aku gak mau nyusahin kamu.
Setiap hari aku sakit. Sayang, dengar ya. Kamu gak nyusahin aku. Aku sayang sama kamu. Dan aku juga yakin, sayang, kita pasti selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan aku yakin kamu pasti sembuh, sayang. Kamu harus berjuang. Kamu gak sendirian, ada aku di sisimu, sayang. Jadi posisinya itu pada saat saya menikah, itu saya masih sakit. Setelah saya menikah, akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tuh kayaknya nggak punya tujuan hidup ya, terbaring lemah doang. Tuhan, boleh nggak saya dikasih tujuan hidup kalau Tuhan masih izinkan saya untuk hidup? Wah, masak apa nih? Enak nih kayaknya. Sambal hijau lagi. Kenapa, Ma? Gak apa-apa, Pak. Cuman dari pagi Mama gak enak badan. Mama gak makan dari pagi? Iya. Mama gak nafsu makan dari pagi, Pak. Ma, gak apa-apa kan, Ma? Mama oke aja kan? Mama pusing, Pak. Mual juga. Apa jangan-jangan Mama hamil? Hamil? Iya, Ma. Akhirnya 3 bulan kemudian, saya dinyatakan positif hamil. Itu yang membuat saya takut sebenarnya, yang paling saya takutkan, karena badan saya aja saya ngerasa untuk diri saya nggak siap, apalagi buat jadi rumah tumbuh orang lain gitu di dalam perut saya gitu kan. Kita berdoa bersama-sama ke Tuhan Yesus ya, Ma. Agar Tuhan Yesus tolong Mama. Setelah bulan demi bulan saya mengandung, rasa sakitnya sudah mulai berkurang pada saat itu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Makanya saya namain anak saya Rafael, yang artinya Tuhan penyembuh gitu. Saya percaya ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta tujuan hidup. Kayak Tuhan pengen bilang, walaupun kamu nggak temuin tujuan hidup di dalam diri kamu, setidaknya kamu punya tujuan hidup untuk anak ini gitu. Di usia 7 bulan, dia ada di dalam kandungan seperti biasa, saya melakukan USG 4 dimensi. Dokternya bilang, Kok bibir bayinya nggak bagus ya untuk usia 7 bulan? untuk usia 7 bulan seharusnya wajahnya udah sempurna. Kok ini jelek ya bibirnya, dia bilang kayak gitu. Jelek gimana, Dok? Maksudnya apa? Ini kemungkinan besar ada cleft, Bu, atau bibir sumbing. Dokter pasti salah. Saya sangat hancur dan dokternya berkata, coba ke bagian fetomaternal yang lebih ahli lagi. Ibu, bukan hanya bibir bayi saja yang bermasalah, tapi langit-langitnya juga tidak terbentuk. Saya bertanya sama dokter, kalau kayak gini tindakannya apa ya, Dok? Ibu harus menyiapkan 3 operasi ke depan. Pertama, saat bayi berusia 3 bulan, lalu 5 tahun, dan yang terakhir 17 tahun. Di operasi besar nanti, akan ada diambil tulang dari kaki untuk dipasang ke langit-langit mulutnya. Nggak mau, Mas. Di situ saya udah nggak mikir apa-apa, saya pikir kalau orang mengandung kan nggak boleh sedih ya. Tapi saya nggak bisa mengontrol diri saya gitu. Sampai setiap hari tuh saya cuma nangis gitu. Ya Tuhan, kenapa kita selalu dikasih cobaan, Pak? Kalau perasaan sendiri pasti hancur ya, ngelihat anak yang pertama yang kita damba-dambakan nih, kita nanti-nanti kok tiba-tiba nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Pasti kan ada hancur hati di situ, ada tanya sama Tuhan, Tuhan kita sudah menaati peraturan-Mu, sudah melakukan yang terbaik,
Toh kita juga nggak melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh Tuhan. Tapi kok Tuhan mau mencobai kita gitu. Saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan memberikan kami seperti ini gitu. Itu sih rasanya kok masih denial, tapi suatu saat doa sama Tuhan, kalau memang Tuhan memang mau hal ini terjadi, tolong Tuhan bukakan jalan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku siapkan untuk menghadapi seperti ini. Di usia 9 bulan itu, ketika detik-detik sudah mau melahirkan, mungkin beberapa minggu ya, saya dengar sebuah khotbah tentang kuasa perkataan. Di khotbah itu bilang bahwa kita itu diberikan kuasa untuk menciptakan segala sesuatunya. Pada saat itu, saya imani khotbah itu, saya imani firman Tuhan, janji firman Tuhan. Akhirnya saya mulai bangkit, saya nggak sedih lagi, tapi saya perkatakan setiap hari, setiap jam, setiap detik, saya berkata dalam nama Yesus, Bibi Rafael sempurna. Bibi Rafael, Tuhan yang merendah. Saya berkata bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib, engkau yang terelok di antara anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Saya perkatakan setiap detik, setiap jam gitu. Bahkan saya pasang alarm di handphone untuk berkata positif, berkata yang baik, berkata firman Tuhan, berkata tentang kehidupan, berkata yang baik saat kenyataannya nggak baik itu. Ketika menguatkan ke istri, saya cuman bilang ke dia, ayo kita nyanyikan lagu yang setiap hari itu bagus tuh. Jadi tiap hari, tiap detik Tuhan kasih mujizat, Tuhan merendak bibir anak kita sehingga anak kita menjadi sempurna dan elok. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi di bibir Rafael. Pada saat saya mengandung, saya main ke rumah teman baik saya, teman dari TK gitu. Konsultasi sama dia, kamu ke dokter kandungan mana? Terus teman saya bilang, oh saya ke dokter kandungan di... Akhirnya saya mulailah ke rumah sakit. Akhirnya dia yang rekomendasi saya ke dokter Yefta. Satu lagi, dokter bedah plastik. Dari hasil pemeriksaan USG, dinyatakan kalau anak kami sumbing, Dok. Bagaimana masa depan anak kami? Kami nggak mau menanggung malu. Sudah, nggak apa-apa. Ibu tenang saja. Saya yang kerjakan semua. Cuma memang harus saya lakukan pada usia bayi baru lahir. Ya Bu? Ya Pak? Dokter itu tuh bener-bener menenangkan banget gitu. Itu kayak Tuhan tuh nenangin saya melalui dokter itu. Cuman kalau saya langsung kerjain di usia baru lahir ya Bu, karena Tuhan itu luar biasa, dia bilang. Kalau masa anak-anak itu lebih cepat untuk penyembuhan bibirnya, dia bilang. Jadi saya harus cepat ngerjainnya gitu. Saya juga sempat nggak percaya sama dokter Yefta ini. Saya coba ke dokter lain dan saya udah ke beberapa dokter dan memang mereka baru bisa kerjain di usia 3 bulan. Serius Dok? Dokter bisa? Bisa. Puji Tuhan ya Maya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi seharusnya kita menunggu 17 tahun untuk dia operasi ya. Operasi pertama itu pada bagian bibir di usia 9 bulan. Usia pada bagian langit-langit usia 5 tahun dan 17 tahun pada bagian gusi. Tapi Tuhan percepat di usia 7 hari, dia udah operasi yang bibir. Di usia 5 bulan, dia udah operasi langit-langit dan digabung sama gusi. Anehnya, muncul tulang di atasnya.
Jadi nggak perlu ambil dari tulang kaki untuk nutupin pada bagian atasnya, muncul tulang, dan gusinya semua jadi rapih. Bahkan pada saat lahir pun, susternya bilang, oh itu muka jelek, dia bilang kayak gitu. Anaknya muka jelek. Tapi saya tetap berkatakan yang baik gitu tentang anak ini. Saya lihat Tuhan itu luar biasa banget nemenin saya setiap musim, bahkan di dalam lembah bayang maut aja gitu ya, yang saya udah sakit-sakitan, udah sampai saya mau nyerah gitu. Tuhan tetap setia, Tuhan ada. Walaupun saya nggak lihat secara fisik gitu, tapi saya percaya dengan mata iman saya gitu, saya percaya Tuhan tuh temenin setiap proses. Dok, gimana dok? Anak kami dok? Puji Tuhan Pak, Bu. Operasi Rafael berjalan dengan lancar. Terima kasih. Puji Tuhan. Makasih dok. Makasih dok. Jadi dia sekarang udah bisa bicara normal, udah ada giginya bisa tumbuh. Tadi ketakutan saya tuh dia nggak bisa tumbuh gigi gitu kan ya, karena nggak ada langit-langit. Jadi kalau kita lihat dari dalam itu, kita bisa lihat lubang hidungnya dari dalam. Saya jadi ingat apa yang saya tabur, perkataan yang saya ucapin. Saya perkatakan bibir Rafael sempurna, saat kenyataannya saya lihat belum sempurna gitu. Tapi ketika kita tabur sesuatu itu, kita mungkin nggak lihat sekarang gitu, tapi itu sedang dikerjakan sama Tuhan gitu. Saya percaya gitu. Selalu ingat kebenaran firman Tuhan itu di atas fakta. Saat faktanya nggak baik, saat faktanya buruk, saat faktanya yang kita lihat nggak sesuai, ingat selalu yang paling utama itu yang akan terjadi adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Seperti ada tertulis, bumi dan segala isinya bisa lenyap, tapi satu perkataan firman Tuhan nggak akan gagal. Itu yang harus kita pegang, kayak gitu. Saat ini ada ibu yang juga ngalamin sama kayak aku, kayak saya. Tetap perkatakan yang baik, tetap ucapkan berkat. Apapun kondisi anaknya, seburuk apapun, sejelek apapun, ubah itu semua, balikan itu semua keadaan dengan firman Tuhan. Di tengah ketakutan yang sedang kita alami, mari tetap berpegang teguh pada harapan kita satu-satunya, yaitu Tuhan. Bukan karena situasi langsung membaik, tetapi karena di dalam situasi apapun Tuhan menyertai kita. Ia sanggup mengubah ketakutan kita menjadi harapan yang baru. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami masalah yang sama. Kamu sedang mengalami penyakit atau keadaan yang tidak menentu. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kamu. Tetapi jika hari ini kamu merasa sendirian dalam menghadapi semuanya, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukungmu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan percayalah di dalam Tuhan. Pasti ada pemulihan dan pengharapan. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.